Oke, halo selamat sore teman-teman semua. Suaranya Kak Oksa sudah kedengeran atau belum nih teman-teman? Coba Kak Oksa ini dulu ya. Oke, selamat Sore Kak, sore. Oke, thank you Abigail, thank you Abian ya. Nah, ini sudah ada Abigail, Abian, Akmal, dan Fauzan. Oke, Kak Oksa mau rename dulu, tunggu sebentar ya. Nah, suaranya Kak Oksa juga sudah aman ya teman-teman ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain join, Alfian lupa password. Oke, Alfian. Nah, nanti Kak Oksa bantu cek ya. Oke, oke. Nah, hari ini kita berjumpa lagi ya, teman-teman ya. Ini udah mau tahap graduation nih ya. Jadi teman-teman kemarin kita membuat project game Arkanoid. Nah, itu nantinya kita akan buat sebagai project untuk bahan presentasi pada tahap kelulusan ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melalui graduation ya, nanti akan lanjut ke tahap berikutnya. Nanti ada Python Start 2. Nah, sebelum itu kita selesaikan dulu ya. Jadi hari ini nanti kita akan siapkan ya yang untuk presentasi besok gitu. Jadi teman-teman nanti kita hari ini susun dulu supaya gamenya ya bisa jalan lebih maksimal. Nah, coba sambil disiapin dulu ya platform algoritmixnya. Nah, sembari Kak Uksa cek dulu nih ya. Dan bantu Abian untuk lihat passwordnya juga. Oke, tunggu sebentar ya. Kita buka platform Algorithmics. Nih, adakah yang lupa juga passwordnya? Nah, boleh disampaikan. Oh, password Zoom-nya. Password Zoom-nya. Kenapa? Oh, berarti bukan platform Algorithmics-nya ya, Abian ya. Berarti aman ya. Oke, jadi Nadira Abian ini boleh langsung login ke platform Algorithmics. Nah, berarti nggak lupa ya. Oke, thank you Abian. Kemudian Nicholas nih. Halo Nicholas, selamat sore. Selamat bergabung. Gimana kabarnya Nicholas? Nah, ini boleh dicek di chat Zoom ya, boleh dibalas di chat Zoom. Oke, thank you. Baik Kak, ya, thank you Nicholas. Nah, berarti sudah terdengar ya suaranya Kak Ufa sudah aman ya. Oke, thank you Nicholas dan teman-teman. Nah, sambil dicek dulu platform algoritmixnya teman-teman ya. Nih, Kak Oksa juga mau buka presentasinya dulu. Jadi kemarin kita sudah membuat tampilan untuk game Arkanoid. Nah, kemudian ya, hari ini tanggal 10 kita akan lanjutkan teman-teman ya untuk tahap final dan juga bahan presentasinya. Nah, coba dari siapa ya? Salah satu kemarin kita cek dulu ya. Kalau saya mau share screen lebih dahulu. Oke, ini dia. Nah, ini teman-teman. Jadi tanggal 10 hari ini kita sudah sampai sini ya. Nah, jadi materi yang terakhir hari ini teman-teman. Jadi tanggal 17 kita akan presentasi. Nah, itu udah tahap graduation ya, minggu depan udah graduation. Jadi hari ini kita akan selesaikan teman-teman dan persiapkan untuk bahan presentasinya. Jadi nanti ya akan ada ini teman-teman, beberapa bagian pada slide yang akan teman-teman presentasikan. Coba kita cek dulu kemarin sudah sampai mana ya? Game Arkanoid, ini dia. Kita cek salah satu, siapa ya? Hmm, punya, ini siapa? Random aja ya, random. Fatih, oh ini. Yang kemarin hadir ya. Fatih kemarin tidak hadir, jadi kita buka yang kemarin hadir saja. Nah ini punya Abigail ya, kita lihat dulu kemarin progresnya apakah teman-teman sudah sampai tahap di mana eneminya bisa hilang ketika terkena bolanya atau belum nih. Coba kita cek ya dari punya Abigail. Nah, kita cek dulu. Kita tunggu masih on proses. Oke, good. Nah, ini sudah bisa bergerak ya. Oke, tapi bolanya belum. Nah, ini ketika mengenai eneminya belum bisa hilang ya.
Nah, berarti hari ini nanti kita akan buat teman-teman supaya ketika bolanya ya terkena enemy, maka enemy-nya akan hilang satu persatu gitu ya. Nah, itu yang akan kita kerjakan hari ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita ke bahan presentasi dulu deh ya. Oke, ini sepertinya ada chat di chat Zoom. Coba Kak Oksa buka dulu. Loh, Kak, ini tadi sebagai contoh saja Abigail ya. Nah, tadi bagus nih proyeknya Abigail ya. Nah, itu tadi teman-teman salah satu contoh proyek milik Abigail ya. Jadi nanti ini teman-teman juga bisa ya dijadikan sebagai contoh nih ya. Jadi Abigail di sini membuat supaya enemy-nya nih lebih menarik ya. Oke, good nih. Ini contoh modifikasinya teman-teman. Jadi silahkan bereksperimen ya untuk sprite-sprite dan juga tampilan ya yang lainnya nih. Contohnya punya Abigail seperti ini. Good job. Berikutnya kita akan ke bahan presentasinya dulu. Nah, sambil teman-teman boleh dibuka ya laboratorinya di modul ke-6 lesson ke-6. Nah, ini Kak Oksa bukakan PPT-nya dulu. Nah, ini mungkin kemarin ada yang belum join ya. Jadi hari ini kita sedikit bahas dulu nih progres minggu lalu sudah sampai mana ya. Jadi nantinya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah bahan yang akan kita presentasikan ya. Jadi pastikan game Arkanoid teman-teman sudah bisa berjalan ya. Supaya nanti teman-teman akan mempresentasikannya ya. Nah, itu lebih lancar gitu. Karena kita bisa demonstrasikan juga ya seperti apa gamenya ketika sudah bisa dijalankan. Nah, itu sekalian boleh dipresentasikan ya minggu depan. Kemudian untuk bahan presentasinya nanti kita akan buat dalam bentuk PPT ya teman-teman ya. Kemudian, nah kita cek dulu ya. Jadi kemarin kita sudah menambahkan bagian mind map ini teman-teman ya. Ini penting ya. Jadi jangan lupa sampai di ya ditinggalkan nih. Jadi untuk mind map ini akan kita bahas terus karena kita berpedoman dari sini dalam pengerjaan gamenya. Kita slideshow ya supaya kelihatan lebih jelas. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang sudah kita kerjakan teman-teman. Kita sudah menambahkan beberapa tampilan untuk sprite-nya ya. Ada tiga. Ada enemy, kemudian bola dan juga platformnya. Kemudian kemarin Kak Oksa sudah berikan teman-teman instruksi untuk memodifikasi tampilannya ya. Jadi nanti dari sprite-nya silakan teman-teman ganti-ganti bisa ya dari enemy-nya, kemudian background ya, lalu untuk sprite platform dan juga bola itu silakan teman-teman bisa ubah dan mengubahnya kemarin Kak Oksa merekomendasikan menggunakan pixel art ya. Kemudian setelah itu ya kita sudah membuat kode program juga supaya platformnya bisa kita gerakkan ke arah kanan dan kiri. Nah, ini juga sudah kita kerjakan kemarin ya. Jadi pengerjaannya sudah sampai mana? Sudah sampai sini nih. Nah, itu dia. Kemudian gerakan bulannya ini kemarin juga sudah kita tambahkan. Jadi gerakan bulannya itu secara otomatis akan memantulnya. Kemudian, nah ini dia. Yang akan kita kerjakan hari ini adalah yang ini teman-teman ya. Kita kasih warna pink. Nah, ini dia. Yang akan kita kerjakan hari ini adalah poin yang ini dia. Jadi kita akan finalisasi programnya. Oke, ini sudah ada Fatih. Selamat bergabung Fatih. Halo Fatih. Gimana kabarnya Fatih? Suaranya belum kedengeran nih Fatih ya. Atau boleh dicek di ini di chat Zoom ya. Boleh di chat Zoom, dibalas di chat Zoom. Oke, sudah. Thank you Fatih. Nah, ini Fatih sudah kelihatan. Oke, thank you Fatih ya. Nah, hari ini kita akan presentasikan, akan siapkan untuk bahan presentasinya ya Fatih ya. Jadi pastikan nanti kita hari ini selesai untuk project game Arkanoidnya. Oke, nah karena Fatih baru saja bergabung, Kak Usa akan sedikit menjelaskan kembali ya, mengulang. Jadi minggu lalu pengerjaannya sudah sampai sini Fatih ya. Tapi karena kemarin Fatih tidak hadir, tidak apa-apa. Jadi nanti kita akan mengerjakan ya supaya
Bisa sampai sini. Nah, nanti Kak Osa akan berikan referensi kode programnya supaya nanti platformnya bisa bergerak ke arah kiri, kemudian ke arah kanan ya. Lalu bolanya bisa memantul secara otomatis dan juga bisa menghilang monsternya ketika bertabrakan dengan bolanya. Nah, jadi nanti Kak Osa akan berikan referensi kode programnya secara utuh ya. Nah, ini karena kemarin ada yang tidak hadir mungkin ya. Ya, jadinya nanti Kak Osa bisa berikan referensinya secara utuh saja. Nanti teman-teman silakan tambahkan kode program ya yang kemarin belum ada ya supaya menjadi lengkap ya, menjadi kode program yang utuh. Kemudian agenda berikutnya nanti kita akan siapkan juga ya untuk bahan presentasi minggu depan. Nah, jadi tahap minggu depan kita sudah masuk tahap graduation nih ya. Jadi nanti kita akan siapkan juga untuk PPT-nya. Nah, untuk PPT-nya nanti kita Kak Oksa rekomendasikan menggunakan Canva teman-teman ya. Jadi nanti silahkan teman-teman siapkan Canva-nya juga. Boleh dipilih-pilih desainnya juga ya. Nah, untuk desainnya bebas nih. Mungkin ada yang suka menggambar, nah boleh dimasukkan juga desainnya ya. Boleh. Nah, kemudian untuk informasi tambahannya ya, jadi minggu depan nanti Kak Usa akan berikan undangan untuk parent juga. Jadi nantinya teman-teman akan presentasi secara random gitu ya, satu persatu. Kemudian nanti parent juga akan Kak Usa undang. Jadi nanti akan presentasi di hadapan parent dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman hadir ya, karena ini adalah tahapan final dari Python Start gitu. Jadi setelah melalui 31 lesson ya. Nah, lesson yang terakhir di lesson 32 besok. Nah, teman-teman itu tiba saatnya kelulusan ya. Jadinya pastikan ya dipersiapkan sebaik mungkin teman-teman untuk project akhirnya ini seperti itu ya. Oke, baik Kak. Oke, thank you Fatih. Nah, seperti itu. Oke, karena sudah ya, kita lanjutkan lagi untuk mind mapnya. Kita kembali ke tampilan gamenya. Nah, ini kita jalankan lagi aja. Oke, next lagi, next lagi. Menang dan kalah. Nah, ini teman-teman, yang perlu kita tambahkan ya, supaya tadi monsternya ya atau enemy-nya ketika terkena bola, dia bisa menghilang. Nah, ini ada kondisi menang dan kalahnya, teman-teman. Jadi, pemenang akan dikatakan kalah ya, jika dia berada di bawah platform. Platform itu yang warnanya kuning tadi. Kemudian, pemain akan dikatakan menang itu jika monsternya atau enemy-nya seluruhnya itu bisa hilang ya. Jadi kalau semuanya hilang, maka pemainnya akan menang. Jadi kondisinya menang seperti itu, teman-teman. Kemudian pada screen-nya, pada layarnya, nantinya kalau menang, dia akan ada ucapan ya. You win atau congratulations. Nah, itu bebas, teman-teman. Silahkan modifikasi. Lalu ada kondisi kalah. Nah, itu juga ada screen yang ditampilkan nantinya. Jadi nanti teman-teman ada dua kondisi ya yang perlu ditampilkan untuk screen-nya tampilannya seperti itu ya. Kemudian lanjutannya, nah ini dia untuk kode programnya teman-teman. Kita lihat di sini ini ada batasannya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ketika bola berada di bawah platform yang berwarna kuning ini dia akan kalah teman-teman. Nah ini jadi kita buat loopingnya while not game over. Nah jadi kalau ada di bawah platform gamenya akan selesai gitu ya. Jadi di sini ada sebuah looping nih. If ball rectangle Y lebih dari platform plus 20. Nah, ini untuk kode programnya nanti Kak Osa akan berikan referensinya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi ada tampilan you lose ya. Ini yang akan muncul ketika pemainnya dikatakan kalah atau bolanya nanti udah berada di bawah platform warna kuning itu, maka dia akan kalah ya. Ada tulisan you lose. Kemudian tulisan you lose-nya ini silakan teman-teman mau diganti juga boleh ya. Misalnya apa itu kalah nih. Nah, terus dikasih semangat gitu, ucapan semangat. Nah, boleh. Kemudian ya, teman-teman silakan edit juga. Warnanya di sini Yulusnya warna merah ya. Nah, jadi kalau mau warna selain merah bisa diedit pada angka yang di sebelah
kanan ini teman-teman ya. 255,0,0 itu merupakan angka RGB untuk warna merah. Namun kalau teman-teman mau ganti warnanya menjadi warna lain, berarti kita ganti angka yang ada di sini seperti itu. Lalu fontnya, nah ini 60. Misalnya pengen lebih besar lagi ya, berarti kita buat angkanya lebih dari 60 ya. Kalau pengen dikecilin berarti angkanya kurang dari 60. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan dari Yulus. Nah, lanjut lagi. Berikutnya, oke kita cek chat Zoom dulu. Sepertinya ada yang chat nih. Bentar ya, kita buka dulu chat Zoom-nya. Di Canva siapin PPT-nya gimana Kak? Materinya apa aja gitu? Oke, pertanyaan dari Abigail. Jadi nantinya ya, Kak Osa akan jelaskan yang ada di PPT itu apa saja slide-slide-nya ya. Kak Osa akan jelaskan juga Abigail ya. Oke, thank you pertanyaan Abigail ya. Nanti Kak Osa akan kirimkan juga poin-poinnya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan ya bersama juga teman-teman ya. Nanti kalau masih ada sisa waktu ya, nanti Kak Osa akan juga berikan ini sesi Q&A juga buat teman-teman. Kemudian Kak nanti boleh minta contoh PPT-nya nggak? PPT-nya oke, Nicholas coba. Tapi sepertinya Kak Oksa belum punya contoh PPT-nya. Nanti Kak Oksa akan berikan untuk ini aja ya, rekomendasi-rekomendasi beberapa eh, template pada Canva. Atau Kak Oksa juga akan berikan poin-poin pada PPT-nya apa saja, Kak Oksa juga akan jelaskan ya poin-poin tersebut dan memberikan contohnya. Nah, seperti itu ya. PPT itu apa, Kak? Oh ya, ini Fatih, PPT itu adalah file untuk presentasi. Nah, PPT itu PowerPoint. Jadi, Kak Oksa sekarang kan sedang presentasi ya, Fatih ya. Nah, yang Fatih lihat ini, yang ada di layar, ini merupakan file PPT yang Kak Oksa presentasikan nih di kelas ya. Jadi tiap Kak Oksa presentasi sebelum kalian teman-teman latihan project ya. Nah, ini Kak Oksa presentasi. Jadi nantinya teman-teman juga akan membuat yang seperti ini yang ditampilkan di layar. Oke, thank you Fatih. Iya, makasih juga ya Fatih ya sudah bertanya. Nah, itu gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya supaya teman-teman jelas nih, clear ya tiap poin-poinnya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya, nah ini dia. Ini juga ada kode program untuk penghancuran dari monsternya. Jadi ketika monster terkena dengan bola ya, nah, itu nanti dia akan hilang, teman-teman. Nah, jadi kalau dia sudah hilang seluruhnya ya, berarti dia akan menang. Nah, itu ada kondisi menang. Kondisi menang kita beri tulisan di sini you win. Nah, atau mau boleh diganti. Ucapan selamatnya boleh congratulations dan lain-lain. Silakan teman-teman ganti di sini. Kemudian untuk warnanya ya, teman-teman juga bisa ganti. Nah, contohnya di sini ada warna apa nih? Ya, Yuwin-nya nih. Jadi silahkan di angkanya diganti di sini teman-teman untuk warna dari ucapan selamatnya. Kemudian size-nya yang ini ya, yang angka 60. Lalu Yuwin ini silahkan teman-teman juga mau ganti tulisannya juga boleh ya. Bebas untuk berkreasi. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya nah, kita akan mengerjakan untuk kode programnya ya. Kak Usa akan berikan referensinya. Nah, sebelum itu Kak Usa akan berikan ini informasi untuk Canva-nya dulu nih. Nah, jadi nantinya silakan teman-teman buka Canva ya, canva.com. Nah, kemudian Kak Usa akan berikan tutorialnya untuk yang belum memiliki akun Canva, silakan login menggunakan Google. Nah, menggunakan Google ya, boleh. Kemudian pilih emailnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa siapkan ya, create presentation ya. Kita klik yang warna orange ini teman-teman. Kita akan klik di sini ya. Yang warnanya orange ini tulisannya presentation. Nah, presentationnya kita klik. Sudah. Berikutnya, kalau sudah diklik, nah di sini dia. Kita akan mengerjakannya di sini teman-teman. Jadi nanti kita akan siapkan untuk bahan PPT-nya ya. Kemudian, mungkin ada yang belum pernah menggunakan Canva. Nah, ini nanti Kak Elsa akan jelaskan juga.
Jadi untuk tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Untuk tampilan dari Canva. Kemudian kita tunggu dulu, masih on proses ya. Nah, di Canva ini nanti teman-teman bisa menambahkan gambar ya, kemudian screenshot ya, kemudian menambahkan gambar-gambar yang sudah tersedia dari Canva sendiri atau mau upload dari komputernya teman-teman ya, dari laptopnya teman-teman. Nah, itu bisa. Misalnya nanti kita akan tampilkan ya, kita akan tampilkan dari tampilan gamenya. Maka kita perlu screenshot tampilan gamenya dari platform Algorithmix. Nah, kemudian kita simpan kan di dalam laptop kita. Kemudian kita bisa upload di sini teman-teman. Nah, bagaimana cara uploadnya? Kita bisa klik pada bagian upload di sebelah kiri. Nah, ini ya, di sebelah kiri itu ada upload. Jadi kita bisa klik Hmm, saja di sini. Oke, halo Kenan, selamat sore, selamat bergabung. Hai Miss, Oke, gimana kabarnya Kenan? Oke, thank you ya Kenan ya sudah join. Nih, karena penting banget nih, hari ini sudah tahap persiapan untuk presentasi minggu depan nih Kenan. Oke, thank you sudah join ya. Kemudian ada pertanyaan dari Fatih nih teman-teman. Minimal berapa slide Kak? Sebenarnya tidak ada minimalnya, cuman nanti minimal harus bisa menjelaskan poin-poin yang Kak Oksa akan berikan gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu teman-teman tambahkan. Nanti Kak Oksa akan jelaskan. Oke, thank you ya pertanyaan dari Fatih. Nanti kita simpan nih sebagai ini penjelasan yang akan Kak Oksa sampaikan. Kemudian ada pertanyaan lagi atau tidak? Coba kita baca. Durasinya terserah ya Kak, durasinya iya. Durasinya nanti teman-teman bisa menjelaskan yang dari PPT slide 1 sampai akhir ya. Nah, itu nanti untuk durasinya sepertinya tidak tidak dibatasi ya, tapi mungkin kita buat nih, mungkin maksimal per anak 10 menit gitu ya. Atau nanti teman-teman ini aja, menyesuaikan saja dari bahan presentasinya. Seperti itu ya. Oke, thank you teman-teman. Lanjut lagi ya, berarti ya. Harus di Canva kah, Kak? Tidak, tidak harus di Canva ya. Jadi ini Kak Ulfa hanya merekomendasikan saja. Jadi untuk membuat file PPT-nya lebih mudah itu dari Canva gitu. Gak boleh di PowerPoint. Boleh banget. Boleh Fatih ya. Kak Ulfa tidak melarang ya. Kak Ulfa memperbolehkan teman-teman mau pakai PowerPoint, Microsoft PowerPoint boleh ya. Bawaan dari komputer boleh. Kemudian pakai Google Slide juga boleh. Nah, biasanya Kak Osa kalau presentasi itu pakai Google Slide ini teman-teman ya. Nah, tapi membuatnya biasanya di Canva. Karena apa? Karena di sini teman-teman desainnya sangat banyak. Nah, ini dia contohnya. Kita lihat ya pada bagian desain. Nah, misalnya teman-teman mau cari tema game. Nah, karena kita akan presentasi game ya. Kita cari aja search game gitu. Nah, ini dia. Banyak sekali tampilan gamenya nih. Misalnya kalau saya mau pilih salah satu. Nah, karena Kak versinya tidak pro ya, jadi kita pilih yang tanpa tulisan pro di sini teman-teman. Jadi kalau mau berbayar ini boleh teman-teman bisa gunakan versi pro atau kalau mau versi gratis ya kita pakai yang free aja. Nah, ini contohnya. Kita pilih salah satu, kita klik. Nah, kemudian untuk slide pertama, kita klik yang pertama misalnya seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa edit ya tulisannya. Karena nanti Kak Osa akan rekomendasikan ya, slide satu nanti dituliskan judul gamenya teman-teman. Nah, kemudian misalnya ini kita edit menjadi game Arkanoid. Nah, kita bisa edit tulisannya, kemudian kita bisa sesuaikan. Nah, ini karena tulisannya biar pas ya, kita sesuaikan seperti ini contohnya. Kita bisa geser juga ke kiri. Misal terlalu besar, kita bisa perkecil di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, seperti ini ya. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman mau menambahkan ya gambar, kita bisa klik pada bagian elemen. Kita klik pada bagian elemen ya. Kalau sudah, nantinya di sini akan ada fitur search. Nah, misalnya kita mau nambahin gambar apa? Misalnya stick game atau gambar apa game gitu ya. Kita klik enter. Nah, berikutnya dia akan muncul teman-teman. Nah, ini banyak sekali nih. See all.
Kita klik see all. Nah, ini banyak sekali gambar yang bisa kita pilih di sini ya. Misalnya kalau saya mau pilih ini deh, start. Nah, kita bisa tambahkan di sini misalnya mau kita kecilin ya, kita perkecil. Nah, kita geser aja. Lalu misalnya mau dibuat kayak gini nih. Nah, bisa nih teman-teman, dimiringin gitu ya. Oke, nah misalnya sudah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya, di nomor 2. Nah, ini dia. Nah, ini apa nih tampilan dari Grammarly ya. Aduh, ini tampilannya mengganggu. Oke, jadi nanti ada seperti ini teman-teman. Lalu lanjut lagi ke slide 2, kita bisa pilih desainnya. Nah, kita klik, misalnya mau pilih yang mana? Misalnya yang ini nih. Nah, boleh teman-teman bisa pilih. Kemudian kita edit lagi sesuai sama poin-poin yang akan Kak Osa berikan nantinya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk contoh dari file PPT yang bisa teman-teman siapkan dari Canva. Kemudian untuk presentasinya nanti bagaimana? Nah, dari sini kita klik pada bagian present ya, atau kita bisa download juga dalam bentuk file PPT, kemudian file PDF, itu bisa. Kalau teman-teman mau presentasi langsung dari Canva, kita bisa klik pada bagian present dan juga klik present full screen. Nah, lalu klik present. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, Kak Uksa juga akan jelaskan untuk upload gambarnya melalui upload di sini teman-teman. Kita klik upload ya, kemudian, nah ini misalnya seperti ini kita bisa upload file. Lalu setelah upload file, kita pilih gambar yang akan kita upload. Misalnya hasil screenshot. Nah, ini bisa teman-teman ya. Kita bisa siapkan filenya. Kita cancel dulu. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke, nah itu untuk tutorialnya ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh banget. Nah, sekarang teman-teman silahkan diselesaikan dulu untuk project game Arkanoidnya. Kak Usa akan siapkan juga untuk referensinya. Ya, sekarang Kak Usa stop share dulu. Nah, silakan teman-teman gantian yang share screen ya, supaya Kak Usa bisa lihat progresnya teman-teman semua. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Boleh dimulai untuk share screen. Kalau ada yang mau bertanya boleh banget ya, boleh ditanyain. Nih sambil Kak Oksa siapin untuk bahan referensi ya dari final project-nya. Oke, silakan teman-teman. Ya, ini sudah ada Fatih ya. Thank you Fatih sudah share screen ya. Oke, teman-teman boleh share screen dulu. Abigail ya. Kemudian Akmal, Nicholas, Kenan, Abian, Fauzan, jadi tadi poin-poin presentasinya apa aja Kak? Soalnya tadi habis dari kamar mandi. Oke, belum belum Kak usah jelasin poin-poinnya, Bigel. Kenapa? Karena kita ngerjainnya yang codingnya dulu. Nah, gitu ya, Bigel ya. Iya, jadi nanti supaya teman-teman nggak salah ngerjainnya. Jadi Kak usah jelasinnya nanti aja. Oke, jadi Abigail kita kerjain, kita selesaiin dulu untuk project Arkanoidnya ya. Jadi untuk codingnya kita selesaiin dulu. Setelah itu baru kita siapkan PPT-nya. Nah, seperti itu ya. Thank you Abigail. Nah, bentar Kak Elsa lagi siapin untuk kode programnya. Kak Elsa share melalui link code share seperti biasanya saja. Nah, boleh sambil di-share screen dulu ya, teman-teman ya, supaya Kak Elsa bisa lihat progresnya teman-teman sudah sampai mana. Nah, itu dia. Kalau ada yang mau bertanya boleh disampaikan ya teman-teman. Nah, silahkan disampaikan. Nah, jadi nantinya ini Kak Uksa akan share link ya ke code share. Silahkan teman-teman lihat kode programnya di sana. Nah, itu adalah kode program versi lengkap teman-teman ya, versi utuh. Jadi nantinya silakan teman-teman bisa gunakan ini sebagai referensi kode program yang kemarin. Nah, jadi silakan teman-teman cek kembali kode programnya ya. Ketika teman-teman menambahkan kode programnya, pastikan indentasinya sudah sesuai ya.
bisa dicek kembali untuk identitasi, kemudian kode program ya, typo, dan kode-kodenya. Oke, putih ini Kak, nggak tahu kenapa. Oke, Kak, aku kanvanya lewat HP nggak apa-apa. Oh, Abigail ini maksudnya kanvanya lewat HP. Tapi kalau nyaman, it's okay, nggak apa-apa Abigail. Kalau nyaman boleh ya. Tapi kalau misalnya bikin presentasinya ini Abigail lebih nyaman pakai HP ya boleh-boleh aja ya. Tapi nanti Kak Osa rekomendasikan pakai laptop sekalian. Kenapa? Karena kita perlu screenshot dari platform Algorithmix. Jadi ada tampilan sprite, kemudian tampilan dari gamenya dan lain-lain. Nah itu nanti mungkin Abigail bisa di mix ya, boleh pakai handphone dan juga laptop. Jadi kalau pas perlu pakai laptop, kita pakai laptop gitu ya Abigail ya. Kemudian dari Abian, oke tunggu sebentar. Nah ini Kak Osa sudah kirimkan link teman-teman ya. Oke, ini ada Raditya sepertinya. Halo Halo, Raditya. halo, Selamat sore Raditya, selamat bergabung. Gimana kabarnya Raditya? baik aja. Oke, thank you Raditya. Oh ya, karena Raditya baru saja join, kau Mohon usah. maaf, telat. Oke, oke, it's okay, Raditya ya, no problem. Nah, jadi karena Raditya baru saja join, nggak usah akan jelaskan dulu ya untuk Raditya ya, teman-teman ya. Nah, untuk Abigail, Fatih, Akmal, Fauzan, Abian, Nicholas, dan Kenan bisa dibuka link yang sudah kau usah kirimkan. Itu ada link code share. Kemudian untuk Raditya, nah boleh ini dulu perhatikan dari share screen-nya Kak Osa dulu ya. Tunggu sebentar. Kak Osa akan share screen dulu. Nah, jadi nantinya ini Raditya ada informasi tambahan ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan proyeknya yang sudah dibuat kemarin, yakni game Arkanoid Raditya. Kemudian ya, nanti minggu depan kita sudah jadwal untuk presentasi. Jadwalnya adalah graduation ya. Jadi tiba saatnya teman-teman ya untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Nah, seperti itu Raditya. Kemudian ya, Kak Elsa sedikit ini mereview. Kemarin kita sudah mengerjakan sampai di tahap, coba kita klik pada bagian mind map. Nah, ini dia. Jadi kemarin kita sudah mengerjakan ini ya, Raditya ya, sampai sini nih. Kita pakai pensil ya. Nah, kita sudah mengerjakan sampai sini dia. Nah, kita sudah membuat sprite ya. Untuk tampilannya ada 3 sprite. Kemudian kita juga sudah membuat, nah supaya platformnya bisa kita gerakkan ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Lalu kita juga sudah menambahkan kode program supaya bolanya bisa bergerak secara otomatis ya, bisa memantul secara otomatis. Nah, sekarang nih tiba saatnya kita akan tambahkan kode program yang poin terakhir ini, Raditya. Jadi pada bagian tabrakan di sini ada 2 kondisi. Nah, kondisi bola dan monster ketika bertabrakan, maka monsternya akan hancur ya. Kemudian, ketika bola bertabrakan dengan platform, maka ada pantulan bola. Nah, ini ada 2 kondisi menang dan kalah di sini, Raditya. Jadi, kondisi menang itu ketika seluruh monster berhasil kita kenai dengan bola ya. Berhasil kita kenai dan berhasil hilang seluruhnya, maka pemain dikatakan menang. Kemudian dikatakan kalah jika bola berada di belakang platform. Nah, itu dia. Jadi ada kondisi menang dan kalahnya. Coba kita lihat pada kode programnya, kondisi menang dan kalah. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini dia kondisi menang dan kalah. Nah, Raditya. Jadi untuk kondisi menang dan kalah ya, ini ada 2 kondisi. Kondisi menang ketika seluruh monster berhasil kita hancurkan ya. Berarti bola menyentuh seluruh monsternya. Kemudian kondisi kalahnya itu ketika bola berada di platform, di bawah platform. Nah, jadi kalau ada di belakangnya dia akan kalah pemainnya. Lalu untuk kode programnya kita bisa lihat di sini. Berikutnya, nah ini ada sebuah looping ya, game over. Kalau kita lihat pada tampilan di sebelah kanan itu ada sebuah pembatas ya, ada batasannya tuh Raditya. Nah,
Oke, tunggu sebentar ya, Fatih ya. Nanti Kak usahakan ke sana. Tunggu sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya, Raditya ya. Jadi di sini untuk kode programnya ada looping untuk membuat, nah ini ketika lose ya, ketika kalah. Jadi kita akan tampilkan sebuah screen untuk tampilan kalahnya juga nih Raditya. Jadi untuk tulisannya you lose, nanti Raditya bisa ganti ya, bisa modifikasi. Kemudian di sini size-nya 60. Nah, misalnya mau diperkecil, berarti di bawah 60. Kemudian kalau mau diperbesar ya, silakan nanti dieksperimen angkanya lebih besar dari 60. Kemudian warnanya kalau mau diubah, nah bisa diganti yang ada di sini. Kemudian ya, untuk kondisi kalah, oke, ini sudah. Lalu ada kondisi. Nah, kita lihat ke sini lagi, lanjut selanjutnya. Kondisi menang. Mana dia tadi? Oh, ini slide 29 sepertinya. Ya, kondisi menang. Nah, jadi untuk kondisi menang kita akan tampilkan you win di sini, Raditya ya. You win, kemudian ya, size-nya 60, warnanya apa. Nah, nanti silakan Raditya bisa ganti. Kemudian berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ke sini dulu. Nah, ini dia. Jadi nanti kita tampilkan Yulus dan ini ya, Yulus dan Yuwinnya itu berada di sini Raditya. Ya. Nanti silakan dicoba ya. Untuk kode programnya Kak Usa akan berikan referensinya. Nanti silakan dilihat ya. Yang dimaksud Yuwin dan Yulus nanti munculnya seperti apa. Nah, itu boleh dilihat dulu dari hasil running kode program yang Kak Usa berikan dari bahan referensi. Kemudian Raditya nanti boleh lihat ya pada link yang Kak Usa berikan. Di sana ada sebuah link untuk ke code share. Coba kita cek dulu ya. Pada CodeShare, Kak Ulfa sudah berikan ini versi lengkapnya ada di sini, Raditya. Jadi ini adalah versi lengkapnya. Dari mulai baris pertama sampai terakhir. Ini kita sudah bisa menggerakkan platform ke arah kanan kiri ya. Kemudian kita juga sudah bisa menggerakkan bolanya supaya otomatis memantul ke ke arah platform dan juga ke arah enemy. Kemudian enemy-nya akan hilang ketika bersentuhan dengan bolanya. Nah, itu dia. Lalu nanti ya kode programnya ini silakan ditambahkan yang kemarin belum ada gitu. Jadi nanti silakan dicek ya, pastikan indentasi dan juga penulisan kode programnya sudah tepat. Nah, nanti untuk kode-kodenya bisa dicek kembali. Oke, seperti itu ya Raditya untuk kode programnya. Kemudian penjelasan yang kedua yakni tentang bahan presentasinya. Jadi nanti minggu depan kita akan presentasi di hadapan teman-teman semua ya, satu persatu bergantian gitu. Lalu juga parents akan kausa undang nantinya ya pada Zoom. Kemudian nanti teman-teman bisa disampaikan ya ke mama dan papa. Kemudian supaya persiapan untuk jadwal di hari Senin pukul 16 ya supaya bisa ikut hadir di Zoom gitu. Kemudian ya, untuk penjelasannya lagi, kita akan membuat presentasinya melalui nah ini PPT nih. Jadi nanti kita siapkan file PPT-nya Raditya. Nah, untuk file PPT-nya bisa dibuat melalui canva.com. Nah, atau boleh menggunakan Google Slide dan juga bisa juga menggunakan Microsoft PowerPoint yang biasanya kita gunakan ya dari laptop biasanya sudah ada itu. Kemudian kalau teman-teman mau pakai canva.com, nah ini Kak Osa rekomendasikan di sini. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa memilih desainnya dengan mudah gitu. Karena di sini banyak sekali desain yang bisa kita gunakan template-templatenya. Nah, misalnya kita mau cari temanya game gitu ya, atau kita mau cari tema robot. Nah, misalnya kita search aja di sini. Kita bisa pilih ya, karena versi gratis. Jadi carilah teman-teman yang tidak ada tulisan Pro. Kenapa? Karena kalau ada tulisan Pro nanti ada tulisan Canva-nya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa download. Kemudian kita bisa pilih yang free, misalnya ini yang free ya. Nah, kita bisa tambahkan slide baru di sini. Kita klik tanda plus, kemudian kita pilih. Nah, ini misalnya seperti ini. Lalu kita juga bisa edit tulisan-tulisan yang ada di sini.
Ya, kita sesuaikan saja dengan poin-poin pada PPT-nya. Nah, nanti untuk poin-poin yang akan dijelaskan, Kak Usa akan berikan gitu ya, untuk poin-poin yang akan teman-teman tambahin pada PPT-nya. Lalu nanti Kak Usa juga akan berikan contoh-contohnya, penjelasan dari penjelasannya. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari persiapan presentasinya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu nih dari Raditya? PPT-nya, Heeh, PPT-nya? oh gimana? Gimana maksudnya? Oke, Buat itu apa sih? PPT-nya maksudnya nanti oke oke ya Raditya, thank you. Jadi seperti ini Raditya, untuk PPT-nya kita siapkan itu digunakan sebagai bahan untuk presentasi minggu depan. Nah, kita akan presentasikan game Arkanoid sebagai ya presentasi proyek akhirnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan ya membuat PPT ya. Kemudian isinya apa saja. Nah, nanti kau akan berikan poin-poinnya. Kau akan kirimkan melalui chat Zoom ya untuk poin-poinnya. Lalu ya yang dibahas apa? Yang dibahas adalah game Arkanoid teman-teman. Jadi nantinya teman-teman silahkan gunakan game Arkanoid ini sebagai ya pembahasan pada PPT-nya gitu. Jadi nanti teman-teman silakan screenshot dari hasil tampilan game teman-teman ya. Atau mau ditampilkan kode programnya juga boleh ya. Kemudian nantinya selain PPT yang dipresentasikan juga dijelaskan untuk demonstrasi gamenya. Nah, jadi nanti kita presentasikan demonstrasi gamenya. Caranya teman-teman bisa buka saja di platform algoritmik seperti biasanya ya. Kemudian kita klik yang teman-teman kerjain hari ini, lalu kita running, lalu dimainkan gamenya. Nah, seperti itu. Itu sudah cukup, teman-teman. Nah, seperti itu, Raditya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak apa-apa. Oke, belum ada, Raditya. Oke, belum ada ya. Nah, jadi Udah. nanti, oke, thank you, Raditya. Nah, setelah ini, Raditya dan teman-teman silakan diselesaikan untuk kode programnya terlebih dahulu. Nah, untuk kode programnya masih di sini ya, teman-teman mengerjakannya masih di tempat yang sama. Di lesson ke-6, nomor 6. Kita buka, kemudian kita bisa running kode programnya di sini, teman-teman ya. Pastikan file-file gambar atau sprite yang sudah disiapkan itu sudah terupload seluruhnya. Nah, jadi nantinya kalau teman-teman lihat pada di sebelah kiri, nah ini ada beberapa file. Nah, ini adalah file-file sprite yang sudah teman-teman upload. Nah, jadi nantinya pastikan teman-teman ya sudah diupload, nah supaya ketika di running kode programnya dia bisa muncul gambarnya gitu. Lalu kita coba play ya, contohnya seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini misalnya ya, kalau saya menggunakan strawberry, kemudian enemy-nya diganti dengan bee. Nah, ini boleh, silakan teman-teman bereksperimen ya. Tapi di sini dia belum bisa bergerak nih bee-nya ya. Belum bisa hilang ketika terkena strawberry. Jadi teman-teman silakan bisa lihat pada kode program yang sudah Kak Elsa berikan di sini. Nah, ini dia, misalnya ya, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita ubah kode programnya. Nah, ini kalau Kenneth Edit diklik dulu yang warna pink ya, teman-teman ya. Kemudian kita ubah, kita perbaiki kode programnya. Nah, kita lihat pada nama-nama filenya. Kita mau ganti-ganti dengan yang terbaru, ya boleh. Kita klik lagi di sebelah kiri, misalnya bold tadi kita ganti dengan strawberry. Nah, ini pastikan teman-teman sudah di-upload ya untuk gambar-gambarnya. Nah, untuk gambar-gambarnya carinya dari mana? Dari pixel art. Nah, jadi silakan teman-teman cari dari pixel art saja boleh. Kemudian kalau teman-teman mau dari internet ya seperti biasa gitu langsung upload itu sebenarnya bisa teman-teman. Tapi kendalanya biasanya nih. Nah, itu dia akan kebesaran biasanya ya. Karena kita tidak tahu ininya teman-teman. Ukuran platformnya, ukuran gambarnya, ukuran pixelnya kita tidak tahu ya, total pixelnya. Jadi Kak Oksa akan rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan pixel art karena kita bisa mengatur untuk
total lebar dan tinggi pikselnya gitu. Nih misalnya bolanya ya, nggak usah pakai gambar apa ini, enemy-nya pakai B tadi. Kita play ya sekarang ya. Nah, udah ya, sudah jadi ini. Oke, coba kita mainkan. Kita stop dulu, lalu kita play lagi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dia sudah bisa hilang nih, sudah bisa hilang ya. Ketika terkena stroberinya, B-nya sudah hilang nih satu persatu. Nah, seperti itu. Kemudian Yulus akan muncul di sini teman-teman ya. Nah, ketika kalah dia muncul seperti ini. Jadi silakan teman-teman ganti kode programnya ya, dimodifikasi seperti tampilan yang kemarin ya. Lalu bisa dimodifikasi untuk tampilan menang dan kalahnya. Caranya bisa pergi ke kode program yang Yulus dan Yuwin di sini ya, baris 101 ke bawah ini. Nah, silakan teman-teman ubah misalnya congratulations ya Yuwinnya. Nah, boleh kita ubah di sini ucapan. Congratulations gitu. Lalu size-nya misalnya warnanya mau dibuat warna lain, nah silahkan diedit gitu ya teman-teman ya. Kemudian sepertinya ada pertanyaan nih, coba kalau saya cek dulu di chat Zoom. Kak, platformku nggak bisa gerak, platformnya nggak gerak. Kak, aku ada yang error. Oke, tunggu sebentar ya. Kalau saya stop share dulu lagi, kita akan lihat satu persatu. Dari atas dulu, siapa tadi yang menyampaikan. Oke, dari Fatih dulu ya, lalu Abian, kemudian Abigail. Nah, urut ya. Dari Fatih terlebih dahulu. Oke, Fatih boleh dilihatkan kode programnya? Oke, Fatih ini sepertinya share screen-nya dari Canva nih. Coba Fatih bisa share screen yang platform algoritmix-nya ya. Oke, coba kita play dulu, Fatih. Kita play, kita gerakan dulu. Cara menggerakkan platformnya bisa diklik dulu teman-teman. Kita klik warna kuningnya dulu. Platformnya bisa diklik, kemudian diarahkan ke kanan dan ke kiri. Oke, udah bisa? Untuk menggerakkan ke arah kanan dan kiri, kita klik kanan kiri yang ada di keyboard ya, Fatih ya. Coba kita klik platformnya, kemudian kita gerakan. Nah, seperti itu Fatih. Udah bisa ya? Oke, good. Sudah aman, Fatih. Good job. Lanjut lagi, berikutnya dari siapa nih? Dari Abian. Oke, coba kita cek untuk Abian. Oke, Abian, boleh dicek dulu ya. Kita play dulu Abian, seperti apa hasil gamenya. Oke, coba Abian klik dulu pada bagian platform yang warna kuning tadi. Oke, coba kita gerakan dari platformnya. Ah, sudah. Nah, ini dia. Dia sepertinya ada tampilan ini ya. Ada, nah itu dia. Dia bisa gerak ke kanan kiri. Tapi ada tampilan itunya, garis itu adalah garis pembatasnya. Oke, ya. Jadi nanti kalau ini apa? Abian mau Pak, eksperimen lagi? Oke ya, tadi dia. ini sebenarnya ukuran Ya. ukuran ininya ukuran Excel-nya ini apa sih? Berapa sih? Oh, ukuran Excel-nya. Oh, ukuran PPT-nya maksudnya. Oh, bukan, yang Yang mana? di game akan Oh, pixelnya ya, Raditya ya. ya. Emang Oke. itu berapa pixel? Aku bingung. Oke, Raditya. Kalau kita perhatikan di sini, jendelanya itu kan ukurannya 500 kali 500 pixel ya, Raditya ya. Iya. Kemudian, kalau kita berpikir secara matematis ya, kita bisa perkirakan. Misalnya total enemy yang ada di sebelah baris teratas ya, itu kan totalnya 9. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, berarti 50 kita bagi, 500 kita bagi 10 sama dengan 50 ya, Raditya ya. Maka kita bisa buat ya kesimpulan bahwa satu sprite untuk enemy ukurannya adalah 50 kali 50 pixel.
Nah, seperti itu Raditya untuk ukuran pixel dari enemy-nya. Kemudian Oh, bola dan juga platformnya itu menyesuaikan. menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Misalnya Tapi kalau collidingnya bola nggak sama dengan tampilannya. Jadi kena yang invisible gitu, nggak kelihatan. kena yang invisible terus nggak kelihatan Yang coba. bagian yang nggak ada gambarnya, bolanya kena. Mm-mm. Ya kan mantul, tapi nggak ada Heeh. gambarnya di situ, nggak nyampe gambarnya. Nggak nyampe gambarnya. Coba Radit ya, kita play dulu Radit. Kita play. Tuh, Bentar-bentar. Nge-lag tadi. Oh, oke. Ini gambarnya Radit yang kena cuman apa ini? yang sebagian doang. Sebagian doang. Nah, berarti tadi gambar apa yang terkena? Strawberry ya sepertinya ya? Atau yang Iya. mana? Wah, Oh, bukan. Ah, strawberry. Coba, kemarin Kak Elsa berikan referensi kode programnya itu ketika gambarnya utuh ya, satu jenis. Nah, kalau Raditya memberikan beberapa jenis gambar seperti ini, berarti nantinya ada tambahannya Raditya. Coba kita cek pada gambarnya Raditya yang sebelah atas tuh. Lagi, kemarin Raditya menambahkan gambar pisang dan gambar apel dan semangka di mana? sini. Nah, Ya, Nah, variabel. ini dia. Nah, jadi nantinya ini Raditya bisa tambahkan juga supaya dia bisa menghilang ketika mengenai tidak hanya stroberi tapi juga mengenai ini ada yang lain-lain. Kak, Nah, Kak, seperti itu. Oke, Fatih. apa namanya? Cara Hah? ngatur kecepatan kecepatan bolanya gimana, Kak? Kecepatan bola atau platform? Bola. Bola. Kalau bola di situ kita buat secara otomatis, Fatih. Nah, jadi kalau bolanya dia pergerakannya otomatis. Yang kita bisa modifikasi kecepatannya adalah kecepatan dari platformnya. Nah, gitu ya, berarti ya. Kemudian silakan dicari untuk kecepatan platform itu yang tandanya plus sama dengan 3 yang kemarin kita ubah-ubah itu, Fatih. Oke, seperti itu ya, Fatih Kalau ya. ukuran platformnya. Kalau ukuran platformnya berarti Fatih bisa kembali ke platform ke pixel art, kemudian kita Mana? buat tampilan dari platformnya kita perbesar ya. Kita siapkan ukuran Oke, oke, pixelnya Kak. lebih lebar lagi. Oke, seperti itu ya berarti ya. Kita lanjut lagi ya. Untuk Raditya boleh ditambahkan kode program supaya dia ketika mengenai gambar-gambar lain, dia juga bisa menghilang. Nah, seperti itu Raditya. Boleh dicoba dulu ya untuk eksperimennya. Seperti itu. Kemudian untuk tadi Kak Usa sedang membahas milik Abian. Kok ada Itu. after image-nya? Oke, tunggu sebentar ya, Abian ya. Nggak usah kembali lagi ke Abian. Coba kita play lagi Abian. Oke, sudah bisa bergerak ya. Kemudian, oke, sudah bisa ya, Abian ya. Good job, Abian. Tadi ada keterangan after image-nya, sekarang sudah bisa hilang. After image-nya tadi bagaimana, Abian? Cara menghilangkannya dari Abian. Nah, boleh. Oh, nggak tahu, tapi langsung bisa hilang sendiri ya. Oke, tapi ini sudah bisa jalan nih platformnya. Sudah aman ya, Bian ya. Punya Radit masih ada errornya. Oke, tunggu sebentar ya Radit ya. Kak Osa ke Abigail dulu nih. Abigail udah ngantri dari tadi. Ya, Abigail. Abigail bertanya nih, Kak aku ada error. Oke, Abigail, tunggu sebentar. Kita cek dulu. Error milik Abigail adalah name label is not defined. Coba kita lihat dulu label di baris keberapa. Label nih ya. Oke, kita cari ke atas ya, Abigail ya. Kita cari label di sebelah atas. Oke, kita scroll lagi ke atas. Kita cari label. Tidak ada labelnya. Bentar, Abigail.
Name label is not defined di baris ke-99. Bentar, label. Label itu sepertinya ada di kelas turunan kelas area di baris atas nih. Coba kita cek dulu Abigail. Kelas area bawahnya itu ada beberapa. Ah, ini dia. Ini picture ya, kelas picture. Berarti, nah kita bisa ubah namanya nih. Oh, enggak, bukan. Kelas picture aja ada juga. Jadi punya. Nah, ini kita ada tambahan kelas label jadinya ya. Oke, jadi untuk punya Abigail bisa ditambahkan untuk kelas label. Nah, untuk kelas label itu berada di antara kelas picture dan juga kelas area. Nah, jadi kelas label adalah kelas turunan dari kelas area, sama seperti kelas picture. Jadi silakan ya, Abigail bisa cek kembali pada link ya, code share yang sudah Kak Osa berikan. Di sana terdapat label. Coba kita kembali ke sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada kelas label nih. Oke. Abigail boleh tambahkan dulu ya. Jadi ada beberapa definition kelas di sini. Oke, kita berikan memojok ya. Oke, good. Nah, ini ada kelas label. Kalau sudah, boleh kita play Binding lagi. mark. Indentasinya tidak match. Di baris keberapa? Coba kita cek. Nah, ini dia, Abigail. Jadi penulisan kelas label itu menjorok ke kiri. Kemudian definitionnya, nah sama seperti sebelumnya. Kalau sudah boleh di play lagi. Oke, kelasnya ini memojok ke kiri ya. Ini punya Abigail. Dia sepertinya masih kelebihan spasi sebelum huruf C. Kita bisa hapus spasinya. Oke, lalu kita play kembali. Abigail, ya kita play lagi. Masih belum bisa. Berarti indentasinya lagi yang masih belum tepat. Kita play lagi. Nah, harusnya C di sini sejajar dengan C yang di atas ini. Dan yang ini sejajar dengan ini dan juga ini. Ya, oke. Kelas. Nah, cara lebih mudahnya Abigail ya, Abigail boleh pindahkan ini aja kode program dari sini ya, secara utuh di sini. Jadi nantinya kita bisa ganti-ganti sprite-nya lagi ya, setelah memindahkan kode program yang ada di sini. Gitu ya Abigail ya. Nanti kalau masih ada kendala boleh disampaikan ke Kak Oksa lagi. Nah, sementara itu untuk instruksi dari Kak Oksa untuk Abigail ya. Jadi kalau sudah boleh diganti nama-nama file spread yang ada di sana. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari punya Raditya. Kok dia nggak ngerti ngasal semua, weh. Raditya ini boleh tambahkan dulu untuk ini apa pergerakan dari bolanya. Ketika bola berkenaan dengan musuh, maka musuhnya akan hilang gitu ya. Jadi hilangnya itu nggak cuman buat si strawberry doang, tapi untuk buah-buah yang lainnya juga, Radit ya. Ini untuk eksperimennya Radit boleh dibuat dulu ya. Semangat Radit. Kemudian Nicholas, Kak kok punya aku platformnya nggak mau gerak. Oke Nicholas boleh dibantu share screen dulu ya. Coba kau usah lihat share screen-nya Nicholas. Oke. Nah, ini dia. Coba kita play dulu Nicholas. Kita play dulu. Oke. Kemudian kita klik platformnya dulu Nicholas ya. Kita klik platformnya, kemudian kita gerakkan ke arah kanan kiri menggunakan keyboard. Nah, kita klik sekali. Oke. Caranya kita play lagi, kemudian ya. Nah, saat belum jatuh itu kita klik dulu, lalu kita gerakkan. Belum bisa. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Coba deh Kak usah cek dulu dari sini ya. Ini sudah disubmit sama Nicholas ya? Coba Nicholas, kita cek dari sini ya. Milik Nicholas. Tunggu sebentar Nicholas. Wait.
Coba kita lihat pada kode programnya juga, Nicholas, untuk kode program platform. Nah, kita cari gerakan platform indentasinya apakah sudah tepat atau belum. Ya, pastikan sudah tepat nih, Nicholas. Biasanya kalau ada yang keliru sedikit, nah dia belum bisa jalan nih platformnya. Oke, coba kita cek dulu dari punya Nicholas. Bentar. Spreadnya terlalu kecil ukurannya. Nama demi puasa. Semangat Raditya ya, bentar lagi buka ngabuburit. Oke, bentar ya. Tadi Kak Usa cek dulu punya Nicholas. Punya Abigail ada pertanyaan apa nih? Bentar kita baca. Kak, ini aku kenapa monsternya cepet habis, Kak? Kayak satu kena, sisanya juga kena. Padahal ukurannya sama. Monsternya cepet habis. Punya Abigail. Mungkin ukuran dari monsternya Abigail. Kak, Nah, itu ya. Kak, apa namanya? Izin tanya, Kak. Apa namanya itu loh, Kak? Oke. Kan, Ya. kan aku ngubah ukurannya Mm-mm. si platformnya. Terus itu Ya. aku ganti sama yang baru. Kan ukurannya Heeh. yang baru kan lebih kecil. Heeh. Itu yang lebih kecil itu loh. Kok Mm-mm. gambarnya doang yang kecil, tapi ukurannya itu nggak kecil, Kak. Gambarnya doang yang kecil tapi ukurannya nggak kecil. Gimana itu? Maksudnya kayak kayak Heeh. bolanya itu mantul, Mm-mm. cuma nggak ke gambarnya, mantul di luar gambarnya. Jadinya ya kayak sama Coba Fatih boleh di share screen ya nanti ya. Bentar, Kak usah lagi lihat punya ini siapa Nicholas dulu. Antri ya Fatih ya. Bentar ya. Habis ini Kak usah bahas punya Fatih. Tunggu sebentar. Wait ya, bentar Fatih. Oke. misalnya kayak mantulnya Mm-mm. itu bukan di titiknya ini. Oke, ya. Bentar ya Fatih ya. Kita coba cek nanti. Berarti harus mantulnya utuh gitu ya. Bentar. Nah itu kamu terlalu kecil Fatih. Bentar. Itu platformnya kayaknya Ah, nggak terlalu cocok ukurannya. Coba oke, oke, bentar, diperbesar bentar. lagi ya, Fatih ya. Mm-mm. Oke, oke, bentar, Kalau bentar. sasarannya tolong diperbesar lagi aja. Ini kalau saya lihat sekilas. Oke, bentar. Ini oke Nicholas dari Kak Oksa nggak kelihatan nih platformnya. Dari Nicholas saja berarti ya. Kita lihat langsung dari share screen-nya Nicholas saja. Mm-mm. Coba kita play lagi Nicholas. Kita play lagi. Gak usah penasaran nih. Kita play, kemudian kita klik. Nah, terus dikirain ke kanan kiri pakai keyboard. Pakai keyboard kanan kirinya. Pakai keyboard tombol kanan dan kiri. Ya, right and left. Atau huruf A dan D. Tombol huruf A dan D. A untuk ke kiri, D untuk ke kanan. Udah bisa? Kita klik dulu platformnya sekali. Ya. Terus habis itu kita gerakin ke kanan kiri. Oke, diklik sekali. Terus kita gerakinya pakai keyboard. Belum bisa. Oke. Kalau belum bisa, kode programnya yang perlu kita cek ini. Bentar. Kita buka lagi kode programnya.
Kita scroll ke atas dulu, Nicholas. Coba kita lihat ya dari atas ya. Kita cek dari atas. Oke, ke atas lagi. Lagi. Oke, mentok ya. Sudah ada import PyGame init, kemudian ya membuat jendela, sudah ada. Oke, class area, kita ke bawah. Pelan-pelan ya, class area, pelan-pelan lagi ke bawah. Oke, sudah ada definition, collide point dan collide direct sudah ada, lalu label sudah ada, picture sudah ada ya. Kemudian berikutnya ada ball, lalu ada monster ya untuk membuat monsternya ya, sprite monster, lalu while not game over, coba kita cek ya. Ball.fill, kemudian for event pygame.event.get, lalu ada beberapa condition di sini. Berikutnya scroll pelan-pelan lagi. If move right, move left. Nah, ini dia. Coba kita lihat di sini. Platform move right. Nah, ini yang kita perlu cek di sini, Nicholas. Ini yang akan menggerakkan platformnya. For event in Pygame, ini sudah ada beberapa condition ya. If, kemudian elif, lalu if move right, move left, platform rectangle. Coba kita buat pergerakannya lebih cepat nih, Nicholas. Kita edit angka 3 menjadi angka berapa? Lebih besar. 10 gitu. Oke, kemudian yang tiga di sini juga ganti juga jadi 10. Oke, berikutnya kita coba cek dulu, scroll pelan-pelan ke bawah ya. Scroll pelan-pelan ke bawah, lagi, scroll lagi ke bawah, lagi. Oke, sudah lengkap ya ini ya. Oh, ini dia. Bentar, tulisan platform, ball.draw dan lain-lain ini menjorok ke kiri saja, Nicholas. Ya, menjorok ke kiri, mentok. Nah, kita buat Tadi itu. gamenya tak matiin gamenya. Oke, Belum. bentar ya. Nanti ya, coba kita cek dulu. Buat modifikasi kok. Untuk platform Ball, Pygame, dan Jab.nya itu kita buat menjorok ke kiri saja. Nih, punya Nicholas. Oke, sudah. Nah, itu kita buat menjorok ke kiri semuanya. Pygame.display ya, dan juga yang bawahnya ya. Sampai bawah itu menjorok ke kiri. Kemudian kalau sudah, bentar. Bisa nggak nih, Nicholas? Masih belum bisa? Apa sana aja. Masih belum bisa. Oh, masih malah-malah ini ya screen-nya. Oh, berarti yang bagian platform dan lain-lain itu tidak tidak perlu menjorok ke arah kiri tadi, Nicholas. Kita buat seperti tadi semula ya, seperti semula. Kita play lagi. Indentasinya belum belum matching lagi. Oke, kita klik saja platformnya. Sepertinya untuk kode programnya udah tepat ini punya Nicholas. Yang belum tepat itu sepertinya hanya ini cara kita runningnya aja tadi kita play, kemudian kita klik dulu. Ya, jadi kita klik dulu platformnya. Biasanya seperti itu caranya. Jadi kita play, kemudian setelah di play kita klik platformnya. Setelah itu kita gerakkan menggunakan tombol ke arah kanan dan kiri. Menggunakan keyboard. Nicholas masih belum bisa? Mm-mm. Coba, masih belum bisa. Coba Nicholas ini aja, kembali ke laboratori. Mm-mm. Kembali ke laboratori. Oke, kita new project, buat project baru.
create project baru, caranya klik laboratory lagi. Oh, itu kembali dulu itu. Itu kembali dulu saja. Kemudian create new laboratory lagi. Online lesson bisa di close ya. Online lessonnya bisa di close, itu akan diarahkan ke seperti Zoom itu ya. Tapi Zoom-nya dari Algorithmics. Nah, itu boleh di close saja. Kita ke klik laboratory lagi. Kemudian, nah itu di sebelah kanan itu kita create project. Create project Python, oke. Nah, kita beri nama Arkanoid, boleh. Ya, sudah. Nah, sekarang kita oke. Nah, sekarang kita klik pada code share. Coba Nicholas klik pada code share. Nah, ini into project. Kita pindahkan kode program yang sudah kau usah berikan ini ke laboratori. Kita tes dulu ya. Kode program yang ini apakah bisa jalan di punya Nicholas. Kita copy, kemudian kita pindahkan di sini. Into project, kita scroll ke bawah. Into project. Ya, ini dia, into project. Nah, kita pindahkan di sini. Nama-nama, oh ya, gambarnya juga perlu kita upload di sini ya. Nah, ini. Nah, gambarnya kita ganti saja jadi punya Nicholas. Kita upload gambar-gambar punya Nicholas. Lama. Kita upload, kita siapin. Nah, itu dia. Oke, open. Pilih lagi, papan, open. Oke, satu lagi. Kita open. Kemudian, kalau sudah, kita ganti nama-nama enemy dengan nama. Nah, ini misalnya tadi, enemy-nya mau diganti apa? Tadi, kita ganti-ganti dulu dengan nama file yang tersedia di sini. Oke, boleh diganti-ganti dulu. Kemudian nanti kalau sudah di play lagi ya, Nicholas ya. Ini sambil Kak Usa mau mengirimkan poin-poin pada PPT yang perlu ditambahin tadi. Nah, ini karena penting ya, teman-teman ya. Jadi Kak Usa sambil siapin dulu, tunggu sebentar. Oke, coba di play dulu. Kita play, kemudian kita klik platformnya sekali, terus digerakkan ke kanan kiri. Harusnya bisa nih, Nicholas. Karena ini kode programnya yang dari Kak Osa sudah clear. Nah, udah bisa ya sekarang ya. Oke. Aman ya Nicholas ya. Nah, berarti boleh pakai yang ini aja Nicholas. Kemudian backgroundnya silakan ya diganti Nicholas. Kemudian tadi seperti Nicholas tadi, Yulus dan Yuwinnya boleh diganti-ganti juga ya. Backgroundnya, tampilannya, nah, silahkan Nicholas ganti-ganti. Oke, pakai ini boleh ya Nicholas ya. Oke, good. Nah, seperti itu. Jadi sudah clear untuk Nicholas. Kalau usah lanjut untuk pertanyaan yang lainnya nih. Wah, ramai sekali chat Zoom-nya. Gak usah baru cek. Oke. Tadi sampai mana ya kalau saya bacanya? Kak, ini aku kenapa monsternya cepet habis, Kak? Kayak satu kena, sisanya juga kena. Padahal ukurannya sama-sama tulisannya kurang ke tengah. Itu cara ketengahinnya gimana? Cara ngetengahinnya tulisannya. Kalau mau nengahin tulisannya, berarti posisi X, Y-nya Abigail bisa dimulai dari 0,0 misalnya dari tengah banget atau kurang menjorok ke kanan lagi berarti ditambah. Misalnya X-nya 2 atau 3 kemudian Y-nya berarti kalau mau ditengahin lagi ya. Nah, itu kita buat posisinya. Misalnya Y-nya 3 gitu. Atau ke atas mau ke bawah dikit berarti negatif gitu. Negatif 1 atau negatif 2. Nah, seperti itu ya Biel ya. Kemudian untuk monsternya tadi. Nah, itu biasanya case-nya karena ukuran monsternya dia pixelnya terlalu besar. Kemarin ada, Kak Elsa juga pernah praktek juga. Ketika monsternya besar, dia maka akan cenderung terkenanya lebih cepat gitu. Jadi kalau kita buat ukuran enemy-nya lebih kecil, dia akan lebih susah untuk terkena.
Oke, jadi rekomendasinya seperti itu ya, Abigail ya. Kemudian dari Raditya, permasalahan teknis screen putih terus. Ah, ini laptop fans kena berusaha sekeras mungkin ya. Iya, iya, iya. Kak, ini aku ada error lagi. Oke ya, Abigail, tunggu sebentar. Image does not exist. Nah, nama filenya tidak tersedia nih, file name-nya. Yang mana yang tidak tersedia? Coba dicek di sebelah kiri dulu, Abigail. Pastikan yang disebut di sini sudah tersedia semuanya. Ada anti, medinum, kemudian, nah ini bukan anti, oh anti ya betul ya. Medinum, lalu boum, udah ada boum, udah ada juga. Lalu apa lagi yang belum terdefinisi di sini? Medinum, iya, medinum PNG. Oh iya, medinum, medinum, iya betul. Ya kebanyakan huruf N tadi. Oke, sudah ya. Oke, clear. Try again, bro. Keren. Kayak nama periodic table. Iya. Nah, ini ya tabel periodik. Kemudian tadi teman-teman, nah tadi yang sudah dibahas siapa saja nih? Kalau saya mau tanya dulu, yang belum bertanya tadi siapa ya? Dari Kenan, Kenan aman ya, Kenan ya. Fauzan, Fauzan gimana nih? Fauzan dan Akmal. Fauzan dan Akmal sudah sampai mana? Coba kau usah cek dulu dari Fauzan ya, kemudian Akmal. Fauzan, oke, sedang menambahkan sprite ya, oke, sedang membuat sprite. Ya berarti aman ya, Fauzan ya. Nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan, Fauzan. Kemudian dari, oh ini masih ada keterangan image, does not exist. Kenapa nih Nicholas? Fauzan, sorry. Fauzan, coba kita cari dulu di sebelah kiri. Kita cek. Kita klik ini, oke. Kita klik gambar file maksudnya yang untuk upload ya, yang ini ya. Oke, kita klik sekali. Oh, ini diklik dulu warna pink. Oke, Fauzan sedang menggambar. Nanti kalau sudah bisa diupload di sana ya, Fauzan ya, gambarnya. Kemudian biasanya kalau ada keterangan does not image that not exist ya. Berarti artinya kita harus sediain filenya dulu. Dan namanya biasanya mungkin ada typo ya, ada kekeliruan. Nah, itu boleh di rename dulu. Kemudian pastikan nama filenya sesuai dengan yang ada di kode program dan yang di sebelah kiri tadi. Oke, itu untuk Fauzan ya. Kemudian untuk Akmal. Nah, dari Akmal bagaimana nih progresnya? Coba dari Akmal, apakah ada kendala Akmal? Boleh disampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Akmal? Nggak ada, oke. Berarti belum ada ya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan ya Akmal ya. Thank you. Nah, ini karena waktunya masih 10 menit nih, Kak Usa sambil mau menjelaskan poin-poin pada PPT-nya ya, teman-teman ya. Jadi nantinya teman-teman silahkan tambahkan poin-poinnya. Kak Usa mau ini kirimkan dulu ke chat Zoom. Bentar, Kak Usa cariin dulu ya poin-poinnya ada di sini. Nanti slide pertama silahkan teman-teman tambahkan judulnya ya. Jadi untuk judulnya nanti itu game Arkanoid. Kemudian di slide yang berikutnya ya, nomor 2 nanti ada tujuan proyeknya teman-teman. Jadi ada pengantar ceritanya. Oke, ini Kak usah kirimkan by chat Zoom. Silahkan teman-teman simpan ya. Ini dia. Oke, boleh disimpan. Oke, nah teman-teman. Jadi yang pertama itu ada judul, kemudian yang kedua, itu ada tujuan project. Nah, untuk tujuan projectnya teman-teman, ini ada pengantar ceritanya. Jadi tadi misalnya teman-teman sudah menambahkan sprite-sprite-nya ya. Kalau kemarin kan contohnya monster ya, Kak usah berikan contoh pada demonstrasinya adalah monster. Jadi kalau teman-teman mau ganti gambar monsternya menjadi gambar lain ya, misalnya mau cari gambar, tadi kemarin apa ya, ada yang gambar
zombie atau gambar bintang atau gambar yang lain. Nah, itu boleh sambil diceritain aja. Misalnya suatu ketika, nah itu kan ada pengantar ceritanya gitu. Mungkin kemarin dari kelas lain ya, sebagai contoh ya teman-teman ya, ada yang terinspirasi dari game Plants and Zombie itu, yang teman-teman pasti tahu nih, game yang jadul itu ya, Plants and Zombie. Nah, jadi dia terinspirasi dari game itu. Jadi ceritanya eneminya diganti jadi gambar zombie teman-teman. Terus di situ bolanya akan menghancurkan ya, kita tujuannya adalah menghancurkan zombie. Jadi suatu ketika ya kita berada di suatu kepulauan, kemudian kita diminta untuk kayak gini-gini. Kayak ada ceritanya gitu teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman buat ceritanya seunik mungkin. Nah, jadi dari masing-masing student nantinya akan berbeda-beda pastinya ya untuk ide ceritanya. Atau kalau teman-teman mau dibuat lebih simple, nah untuk tujuan projectnya boleh dibuat sebuah seperti misi dari gamenya. Nah, misalnya kalau teman-teman mau main game itu kan biasanya ada cerita dari gamenya ya, tokohnya siapa saja, terus misinya, inti dari ceritanya nih, gamenya kita suruh ngapain gitu sebagai pemain. Nah, jadi bisa diceritakan dulu nih, biar nanti pemainnya ya yang mau mainkan gamenya teman-teman itu bisa paham gitu, bisa ngerti gitu ya dari tujuan atau misi gamenya. Kemudian yang slide berikutnya itu ada tampilan. Nah, jadi nanti di bagian tampilan silahkan teman-teman berikan screenshot dari masing-masing sprite ya. Ada apa saja kemarin? Ada tiga. Nah, contohnya ada enemy, bola, dan juga platform. Kemudian silahkan teman-teman berikan penjelasan ukuran dari pixel-pixelnya ya. Misalnya bolanya ukuran ini enemy-nya ukuran 50 kali 50 pixel. Kemudian jendelanya ukuran berapa? 500 kali 500 pixel gitu. Kemudian warna backgroundnya di situ kita sesuaikan yang digunakan teman-teman. Lalu untuk sprite-nya, nah tadi ukurannya apa saja silakan teman-teman tambahkan. Boleh dijelaskan juga ya pembuatan sprite-nya bagaimana kemarin menggunakan pixel art. Nah, boleh dijelaskan juga pada saat presentasi. Kemudian slide berikutnya adalah bagian fungsional. Nah, di bagian fungsional ini teman-teman, itu ada Kakak, tiga ya, tiga bagian. Ada kontrol platform. Nah, itu yang kita gunakan besok untuk menggerakkan. Ah, Oke, Abigail punya kendala. oke ya. Abigail ada kendala. Ini cara buat ukurannya benar gimana Kak? Oke, tunggu sebentar ya, Abigail. Ada error. Oke, Abigail, tunggu sebentar, Abigail. Abigail, oke, coba boleh di play dulu, Abigail. Kita lihat ya, errornya di mana nih, Abigail. Platformnya nge-lag. Oh ya, oke. Ini Kak Usa sedikit jelaskan ya. Jadi untuk platformnya, ini kalau teman-teman ganti ukuran pixelnya ya, atau ganti gambar dari platformnya, itu kebanyakan muncul garis pembatasnya. Nah, itu jadi ada nge-lag sedikit di gambar platformnya itu ya. Itu biasanya terjadi kendala ketika kita mengganti gambar platformnya, Abigail. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini tidak hanya Abigail saja, tapi banyak tadi sepertinya ada juga yang mengalami kendala seperti ini ya. Dari siapa ya? Dari punya Fatih atau siapa tadi? Sepertinya muncul juga seperti ini garis pembatasnya. Nah, seperti itu Abigail ya. Jadi nanti kalau Abigail pengen supaya garisnya itu nggak muncul ya, nanti bisa pakai platform dari Algorithmix boleh yang sudah disediakan. Kalau Abigail mau pakai yang ini, nah itu kendalanya itu kadang Cowboy. ada, iya ada apa ya garis pembatasnya itu muncul gitu Abigail ya. Tapi secara teknis dia nggak ini kok, nggak mengganggu untuk ini ya cara kerjanya, tapi hanya muncul tampilannya itu. Nah, jadi Kak, Abigail nanti, gimana Abigail? ini buat yang ininya, yang musuhnya ini dia tuh masih cepet loh. Kayak gini Kak, kena satu kena semua. Itu Kena gimana? satu, Aku kena semua. bingung, bingung, bingung ngubahnya Oke, gimana Kak? oke, Abigail. Nah, Abigail boleh perkecil dari ininya nih, bolanya juga nih. Sepertinya gambar bolanya ini boleh diperkecil juga. Kalau kemarin Abigail sudah punya gambarnya, boleh tinggal diupload aja. Terus di resize. Jadi biar gak menggambar ulang, Abigail bisa resize saja.
ya. Rekomendasinya kalau punya Abigail kasusnya seperti ini ya, case-nya seperti ini. Nah, ini Kak Ausa rekomendasikan untuk membuat ukuran bolanya lebih kecil, kemudian monsternya ya. Kalau sudah diperkecil, nah ini ke bolanya gantian. Gitu ya Abigail ya. Kalau mereka kan ukurannya aku bikin Heeh, sama tuh. heeh. Masih harus dibikin lebih kecil lagi, Kak. Yang mananya? Udah diperkecil, yang bolanya udah diperkecil. Ini apa yang monster sama bolanya ini apa udah sama apa ukurannya sama gitu. Makanya kirain kok nggak kenapa-napa tapi Heeh. kenapa kayak gini. Oke, Abigail. Iya, boleh diperkecil yang bolanya aja nih. Yang gambar hatinya ini boleh diperkecil ya. Nah, dicoba dulu. Diperkecil dari gambar bolanya. Atau kalau Abigail mau praktik dulu nih. Nah, sebelum memperkecil ya, Abigail boleh gunakan yang gambar hati di sini diganti dengan bol. Kita coba dulu, apakah terjadi hal yang sama? Sepertinya dia lebih kecil ukurannya bolnya. Coba kita cari ya. Di situ gambar hatinya nama filenya apa nih? Abigail boleh ganti dulu medium atau yang mana? Yang anti. Oh, bol ya. Ya, bol. Coba kita ganti. Jadi, bol. Oke, kita play. Sama ya? Terjadi hal yang sama. Oke, oke, oke. Nah, ini dia. Coba bentar, Abigail. Angka 50-50-nya tadi ini Abigail ganti nggak ukurannya? Coba Atau kita aku cek. lupa. Oke, bentar ya. Kak usah cek dulu ya, Abigail ya. Wait. Tunggu sebentar. Nah, sepertinya kalau saya pernah eksperimen di situ ukurannya. Jadi angkanya kalau kita ubah-ubah teman-teman, itu ada perbedaan yang terjadi. Coba kita cek dulu pada bagian bol 50,50 kemudian 100,30. Kalau bolanya coba 50-nya diganti nih angkanya. Yuk Abigail coba kita ganti. Jadi lebih kecil 30 misalnya apa 25 gitu. Mm-mm. Kita play lagi. Yang terjadi apa? Nah, yang terjadi kayak gini. Nah, biasanya ini Abigail, nge-lag-nya kayak gini, itu angkanya tidak sesuai. Nah, coba berarti tadi angkanya di sini kita perbesar daripada 50 coba 70 gimana? Lebih nge-lag nggak? Jadi ini teman-teman ada parameter yang bisa teman-teman gunakan untuk eksperimen ya. Yang namanya parameter itu ya angka-angka seperti ini teman-teman. Ini malah lebih cepat ya. Oke. Oke, coba kita coba eksperimen. Kita cari angka yang terbaik. Nah, itu kalau lebih besar ternyata yang terjadi seperti itu, Abigail. Berarti Abigail boleh perkecil lagi ya. Kita jadiin kecil lagi 50. Hmm. Oke, kalau 10 tadi seperti apa? Coba kita play. Nge-lag. Jadi angkanya harus sesuai nih. Kita cari yang sesuai. Untuk platformnya juga sama, Abigail. Nah, supaya tidak muncul garis-garisnya nanti, Abigail bisa cari angkanya ya, yang paling tepat ini. Bukan 100 dan 30. Nah, berarti yang lainnya. 100 dan 30 ini cocok untuk platform yang dari algorithmics angka tersebut. Jadi kalau Abigail mau eksperimen dengan menggunakan gambar baru, Abigail bisa cari nantinya angka yang terbaik di sini yang berapa. Nah, itu cara mencarinya dengan cara eksperimen ya. Jadi coba-coba gitu teman-teman. Nah, gitu ya. Abigail bisa coba-coba. Koma di sini koma. Titiknya kita ganti koma dulu. Oke. Koma lagi. Sepertinya ini udah lebih mendingan daripada tadi. Ya, angkanya nge-lag tadi waktu dikasih lebih kecil, dia muncul pola. Kemudian kalau Abigail mau cari-cari lagi di sini, nah ini angkanya, nah dari picture coba kita perkecil Abigail. 100-nya jadi perkecil 50 juga jadi 50. Apa yang terjadi? Kita play. Apakah lebih mendingan? Nah, sekarang udah lebih oke.
Aman ya, Abigail ya. Jadi setiap gambar itu memiliki kecocokannya, angkanya masing-masing ya, parameternya masing-masing gitu tadi. Ya sudah aman ya, Abigail ya. Sudah bisa satu persatu ya sekarang ya. Jadi tiap gambar itu beda ininya, angkanya. Oke, good job. Nah, udah ya, Terima aman kasih, ya. Kak. Oke, sama-sama, Abigail. Aman ya. Jadi silakan teman-teman bereksperimen dari kode program yang ada. Jadi nantinya tiap gambar itu punya parameter yang beda-beda. Jadi kalau kita tadi ubah menjadi lebih kecil, itu malah jadi polanya muncul teman-teman, pola gerakannya. Ya kalau kita perbesar, itu malah kalau kena pantulan langsung kena gitu ya. Belum sampai gambarnya udah habis gitu, udah hilang gitu. Jadi silakan teman-teman eksperimen untuk angkanya tadi, seperti milik Abigail ya untuk case-nya. Lanjut lagi. Oke, teman-teman, Kak Elsa baru cek chat Zoom nih, rame ternyata. Tadi sudah sampai mana nih? Oke. Belum ada pertanyaan ya. Aman ya. Jadi kalau saya sambil jelaskan lagi tadi sudah sampai di tampilan dan juga fungsional. Nah, pada bagian slide fungsional, teman-teman silahkan beri penjelasan untuk kontrol platform, gerakan bola, dan tumbukan. Nah, untuk kontrol platformnya kita gunakan ya dengan cara klik pada keyboard, tombol ke arah kanan dan kiri, right and left. Nah, itu. Teman-teman silahkan ditambahkan penjelasannya pada slide ya. Lalu untuk gerakan bolanya kita beri keterangan secara otomatis ya. Kemudian tumbukannya, nah kita beri penjelasan juga untuk tumbukan. Jadi ada dua jenis tumbukan. Tumbukan bola dengan enemy dan juga tumbukan bola dengan platform. Nah, itu ya. Jadi tumbukan itu adalah tabrakannya, teman-teman. Tadi ya. Lalu di bagian yang kelima ada aturan permainan ini kita berikan misi permainannya. Boleh, teman-teman. Nah, untuk misinya kan tadi sudah ya pada tujuan project. Jadi langsung aja ke aturan permainan. Nah, jadi untuk menang dan kalahnya di sini teman-teman ya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan misinya, yakni mengalahkan seluruh enemy pada game tersebut. Nah, ketika kita berhasil mengalahkan seluruh enemy pada yang disediakan, maka pemain akan dikatakan menang. Namun, ketika bola berada di belakang platform, maka dia akan kalah. Nah, itu dia. Untuk aturan permainan ya, sekaligus kondisi menang dan kalah. Nah, ini sama. Kondisi menang dan kalah tadi boleh dijelaskan. Kemudian, teman-teman bisa tampilkan kondisi menang dan kalahnya. Di slide ke-6 itu ada kondisi menang, tampilannya seperti apa? Tadi ada you win ya, kemudian kalah, you lose. Nah, silakan teman-teman screenshot tampilannya. Lalu, untuk tampilan secara utuh dari gamenya itu boleh di screenshot juga dimasukkan pada bagian tampilan. Nah, ini dia. Jadi, bagian part-partnya ini tidak harus 8 slide utuh ya, teman-teman ya. Tapi misalnya nih, satu slide kita cukup untuk judul ya. Lalu bagian tujuan project ternyata nggak cukup buat satu slide-nya. Kita boleh jadikan menjadi dua slide. Lalu bagian tampilan misalnya nggak cukup nih cuma satu slide. Boleh dibuat menjadi tiga slide. Ukuran jendela sendiri, warna background sendiri, sprite sendiri misalnya. Nah itu boleh. Silakan teman-teman. Yang penting ada bagian-bagian yang ada di sini. Ya, poin-poinnya sudah lengkap gitu. Kemudian berikutnya ada bagian rencana pengembangan game. Nah, untuk bagian rencana pengembangan game ini, silakan teman-teman tambahkan planning ya. Jadi misalnya nih, suatu saat nanti jika teman-teman akan mengembangkan lagi gamenya menjadi lebih bagus lagi, lebih profesional lagi. Nah, apa saja yang teman-teman tambahkan? Nah, itu idenya silahkan teman-teman explore ya. Boleh dari ini pengalaman teman-teman ketika bermain game. Nah, misalnya gamenya akan lebih seru lagi ketika apa teman-teman? Misalnya nih, Kak usah kasih contoh ya. Kita buat supaya muncul suaranya nih. Jadi ada soundnya. Lalu apalagi? Supaya nanti ada ininya, ada tantangannya tambahannya. Jadi ada levelnya. Kemudian kita buat supaya misalnya enemy-nya bisa bergerak juga. Atau kita bisa buat gamenya menjadi desain tiga dimensi kayak gitu-gitu. Silahkan atau mau ditambahkan ini tantangan baru, kemudian lebih
ini ya lebih sulit lagi. Kemudian kita buat tambahannya dikasih timer dan juga dikasih poin kayak gitu-gitu. Silahkan teman-teman tambahkan sesuai ide teman-teman sendiri yang seunik mungkin ya. Kemudian itu lanjut ke berikutnya ya. Itu sudah cukup untuk rencana pengembangan game. Berikutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, untuk bagian kesimpulan silakan teman-teman simpulkan. Jadi untuk game ini, game Arkanoid game itu tujuannya, misinya untuk apa, lalu terdiri dari sprite apa saja, kemudian ada kondisi menang kalahnya seperti apa ya, dan juga rencana pengembangan gamenya. Jadi nanti teman-teman bisa simpulkan pada slide terakhir. Nah, itu untuk penjelasan dari PPT-nya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan teman-teman buat menggunakan ya Canva boleh. Kemudian nanti kalau teman-teman lebih terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint, nah itu juga boleh. Atau Google Slide ya, silahkan. Ya. Teman-teman boleh pakai Canva, ini rekomendasinya dari Kak Oksa gitu ya. Kemudian, apakah ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman semua sebelum Kak Oksa akhiri lesson hari ini, teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya dulu? Belum ada? Oke, nanti kalau masih ada Udah. pertanyaan, oke, belum ada ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, teman-teman boleh silahkan teman-teman chat ke Kak Oksa ya, chat personal WhatsApp. Nah, silahkan. Nanti ditanyakan ketika mengalami kendala waktu membuat presentasinya ya. Nah, silahkan disampaikan teman-teman ya. Pastikan teman-teman clear. Nah, gitu. Kalau masih ada yang belum clear, silahkan diperjelas lagi. Nah, boleh disampaikan ke Kak Osa gitu ya. Nanti Kak Osa akan bantu untuk jelaskan ke teman-teman. Lalu, ya, informasi tambahannya jangan lupa teman-teman ya, dipersiapkan minggu depan ya, di hari Senin, di waktu yang sama, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan presentasi gitu teman-teman. Kemudian siapkan ya untuk presentasinya sebaik mungkin dan semangat teman-teman. Semoga lancar ya, Kak Osa beri semangat ke semuanya. Semoga nanti di graduation teman-teman bisa lancar untuk presentasinya dan juga bisa melaluinya ya dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. My question, answer game is gone. Oke, oke ya, teman-teman ya. Karena waktunya sudah pukul sekian ya, jadi Kak Osa rangkumkan dulu. Nah, sebelum kita akhiri kita ringkas dulu. Jadi hari ini tadi kita sudah mengerjakan game Arkanoid ya, final hasilnya. Kita sudah memperbaiki kode programnya supaya bisa eneminya bisa menghilang ketika terkena dengan bola. Kemudian teman-teman juga sudah menambahkan kode programnya dan mengganti sprite-nya dengan yang terbaru. Lalu setelah itu teman-teman juga sudah mencoba ya eksperimen trial and error tadi untuk kendalanya tadi misalnya terlalu cepat nih gerakannya gimana caranya kita bisa perkecil ya ukuran dari pergerakan perpindahan platform. Kemudian kalau bolanya terlalu ini mengenai eneminya terlalu cepat terkena seluruhnya gitu. Kayak contohnya tadi punya Abigail ya. Itu boleh dicari eksperimen parameter dari angka-angkanya. Nah, kemudian kalau platformnya ketika digerakkan muncul garis pembatasnya tadi. Nah, silakan teman-teman eksperimen juga untuk eksperimen bagian angka-angka atau parameter pada platform. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi teman-teman lanjutannya ya juga sudah Kak Alfa jelaskan untuk tahap pembuatan PPT presentasinya apa saja. Nah, itu yang sudah Kak Osa kirimkan pada chat Zoom. Nah, kemudian nanti Kak Osa akan berikan ringkasannya ya ke ini grup WhatsApp teman-teman ya supaya teman-teman juga bisa sebagai reminder ya biar teman-teman bisa lihat lagi di sana poin-poinnya ada apa aja untuk PPT-nya. Nah, seperti itu ya. Karena waktunya sudah pukul sekian, kita akhiri dulu lesson hari ini teman-teman. Ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di tahap graduation. Semangat semuanya. Bye-bye teman-teman semua. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Bye, Semangat Waktunya Kak. ya. buka puasa. Buka puasa. Oke, buka puasa. Selamat buka puasa yang puasa ya. Oke, thank you semua. Abigail, Fauzan, Akmal, Nicole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Abian ya, Raditya. Thank you semuanya. Kita tutup. Sampai jumpa.